Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati dan juga para alim, para masyayikh, wabil khusus beliau Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Syafi'i selaku Direktur Aswaja NU Bondowoso, segenap jajaran waka dan juga para santri ya, santri apa siswa? Alhamdulillah, para santri Man Bondowoso kelas 11 yang saya cinta sayangi. Pada sore hari ini alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di Musholla Ar-Raudhah Man Bondowoso dalam rangka kegiatan spiritual camp tahun 2023 yang beberapa tahun ini mengalami koma, bukan titik tapi koma, dan alhamdulillah pada tahun ini kita bisa selenggarakan kembali bagian daripada usaha madrasah untuk membangun dan membentuk jiwa-jiwa santri yang siswa yang santri, membentuk jiwa-jiwa dan membangun jiwa-jiwa siswa yang santri sesuai dengan slogan kita Man Bondowoso, luas wawasan, luas pergaulan, mantap akidah, khusyuk ibadah. Dan pada sore hari ini nanti kita akan mengikuti kajian langsung tentang bagaimana salah satu yang ditekankan di madrasah ini yaitu mantap akidah yang akan disampaikan oleh beliau Direktur Aswaja NU Bondowoso Kiai Haji Anwar Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sholatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tuliqu biha anna abwabash syarri wa ta'sir wa takuna biha waliyya wa nasira anta waliyuna maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para asatidz, para santri ya. Para santri. Yang mondok itu kan, mondok itu tidak harus lama memang. Ada yang orang mondok itu hanya tidak sampai 2 jam. Beliau almarhum Kiai Hasyim Zaini itu mondoknya tidak sampai 2 jam. Ketika beliau menjadi pengasuh, terus ke pondok pesantren Sidogiri, ya berjumpa dengan salah satu menantu dari kiai
ditanyain kemana dia, kemana Lora. Nya bisa kiai ini dengan pakai bahasa Madura. Torek ya telah sampai di dalam napara nyabis mator kain toh terus ngabula dek patenah ngiring debu panapa setahun panapa 2 tahun ya panapa setahun panapa 2 tahun nah pan rambian samunduk pon ilmun kula sedaya kala terutama dari Sayyid Alawi itu tidak sampai 2 ditransfer apa SRI. Semoga walaupun hanya sehari semalam ya bersamaan dengan waktu yang istijabah ya. Siapa tahu apa namanya walaupun singkat tapi manfaatnya luar biasa. Sama dengan pengarang kitab Aqidatul Awam. Beliau Imam Ahmad Al-Marzuki itu tidak ngarang pada bulan Rajab, Jumat awal bulan Rajab ya, kedatangan Nabi, bermimpi bertemu Nabi ya, beliau Nabi dawuh Iqra manzumatat tauhid allati man hafizaha dakhulal jannah wa nalal maksud min kulli khair wa wafaqal kitab was sunnah. Ayo baca manzuman tauhid, siapa yang hafal akan dibimbing pada jalan surga, cita-citanya tercapai. Nah itu. Terus sesuai ini dengan Quran dan hadis. Ditanya oleh Ki Ahmad Marzuki, "Wa ma tilkan manzuma ya Rasulullah?" Nazaman apa? Isma' min Rasulillah. Akhirnya Nabi baca abda'u bismillahirrahmanirrahim, tidak dilanjutkan. Beliau sendiri bisa melangsungkan melanjut secara otomatis. Sip. Ini bukan ikan hanya sebentar kan? Hanya tidur kan sebentar. Terus bulan Dzulqa'dah rawuh lagi Nabi. Datang lagi Nabi, bermimpi Nabi lagi. Iqra ma jama'tuka. Ayo baca apa yang saya kumpulkan di hatimu. Dibaca dari awal sampai wasuhuful khalili wal kalim. Ya. Sehingga abda'u bis aqidatul awam dijadikan apa? Salah satu pelajaran terutama di MI at-taqwa. Nah, ini hebat. Jadi walaupun sebentar semoga bermanfaat. Saya ingin menyampaikan pertama tentang ke-NU-an. Ya. Ingin menyampaikan tentang ke-NU-an, apa NU, apa tujuan didirikan NU, terus tugas pokok NU, peranan ulama di dalamnya, ikhtiar para ulama di awal berdirinya. Karena kalau kita ditanya siapa kita? Apa NU? Itu kan kepanjangannya. Maka di sini penting ya, apa sih sebenarnya NU? Sama dengan kita mengatakan apa sholat? Ya, tiang agama. Secara syara apa? Ibadah. Iya, ibadah sholat memang ibadah. Haji juga ibadah. Tapi haji itu apalah sholat? Sebagian dari ibadah adalah sholat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun detekut afal bitaslim bisyara itu mahsusatin. Beberapa perkataan takbir ya fatih tahi sholat wa af'alun ya termasuk niat kan perbuatan hati, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk ya kan, sujud lagi, kemudian duduk karena tahiyat, karena apa? Duduk karena tahiyat, karena sholawat, juga karena salam ya. Muftatahatun bit takbir didahului dengan muftatamatun bit taslim diakhiri dengan assalamu. Tapi begitu itu bisyara itu mahsusatin dengan beberapa syarat. Ketika itu dipenuhi, maka itu
berarti sudah melaksanakan Siapa kita NU? Apa NU? Tak tahu. Ini kan salah. Mateo di nurung ulama, dari melalampan ulama. Dan kita ingin sebelum saya menyampaikan tentang masalah materi yang memang diinginkan, ya, yang ada keterkaitan dengan kitab yang sampean beli, ya beli apa minta? Beli. Saya ingin menyampaikan tentang KNU-an. Bisa. Coba sampean ada yang berdiri baca. Baca yang keras dibagi. Berapa orang coba? Ada 9 orang ini sudah. Bintangnya NU itu 9. Nah 8 pinjam dulu. Ayo 9 orang di sini. Ini cuma baca ini dong. Ayo mancing. Ayo berdiri ayo. Ya menghadap ke sana tidak apa-apa. Ya menghadap ke sana tidak apa-apa kan? Nah. Aku dia ke. Pernah kan buat jenis nanti. Oh. Ya. Ini isinya apa NU? Tujuan didirikan NU. Ya, tugas pokok NU, peranan ulama di dalamnya, fungsi para ulama di dalamnya. Langkah-langkah para ulama di awal berdirinya. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat NU dan kedudukan ulama. Bersama-sama baca. Hakikat NU dan kedudukan ulama di Indonesia di dalamnya. Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Jam'iyah ini. Bentar. Siapa kita? Apa ini? Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi oleh para ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah. Di sini para ulama. Jadi bukan hanya sendirian Mbah Hasyim, tidak. Cuma yang kebetulan diorangkan adalah Ki Hasyim para ulama. Jadi bukan sendirian. Yang berhaluan Ahlus Sunnah wal. Nah, ini penting. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Insya Allah akan dibahas. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa saja ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu perlu diketahui. Asalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Sumber hukum di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Cara untuk mengetahui hukum dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih lancang betul. Tak cukup betul. Siap sampai malam ya. Sampean kan duduk, saya berdiri. Tidak usah mengeluh. Mestinya yang mengeluh yang berdiri. Jangan kalah dengan saya sudah tua. Jadi semangatnya sampean jangan kalah dengan saya. Sudah. Jadi apa NU? Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 oleh para ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut.
Jamiah ini didirikan untuk menjadi wadah bagi usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah di dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam ala hadinil arba'ah serta berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat Islam. Nah, Jamiah ini tujuannya. Jamiah ini didirikan untuk menjadi wadah. Coba perlu dicermati. Untuk menjadi wadah. Air kalau tidak ditampung dalam satu wadah, ini mudah kena dan mudah mutanajis. Jadi ditampung dalam satu wadah. Kalau air itu banyak, itu bisa menolak najis. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Tidak titik di sini. Karena jenengan misalkan jenengan itu ya sudah lulus, nilainya sudah baik dan lain sebagainya, ibadahnya sudah baik dan lain sebagainya. Ini tidak cukup, tapi masih wa kunu ma'as shodiqin. Adakah kalian semua itu bersama para ulama? Jadi kita mengikuti ulama, menyatu dalam satu bari adalah perintah dari apa? Dari Allah. Coba sampean kalau baca Fatihah tadi sholat dan pembukaan tadi baca Fatihah. Coba ihdinas siratal. Coba diartikan. Bagaimana siratal mustaqim di situ? Siratal ladzina an'amta. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina dalani wong akeh an'amta kang paring nikmat jenengan alaihim ing atase ladzina. Pak Santoso ngerti kalau begini ya. Dan coba. Oh ngerti ya. Siratal mustaqim di situ adalah jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Jadi siratal mustaqim dalam Fatihah bukan mengambil dalil langsung dari Quran hadis, tapi mengikuti jejaknya orang soleh. Sambian kalau baca Fatihah kan termasuk salah satu rukun sholat. Ya enggak? Ya. Coba umpama kalau makmumnya makmum muwafiq bukan makmum masbuk. Ihdinas siratal mustaqim. Makmum itu ataukah orang sholat sendirian sampai ihdinas siratal mustaqim tidak dilanjutkan. Langsung ruku, sah apa tidak? Tidak apa? Jadi harus dibahas siratal ladzina harus dilanjutkan. Apa artinya ini? Kalau barusan kan Indonesianya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami pada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, itu Indonesianya. Ulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tunjukkan kami pada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang Coba tidak dibaca siratal ladzina ini. Asanda. Apa artinya? Kita tidak boleh lepas dengan orang soleh. Kan ada dasar. Orang itu yang namanya khusyuk, di samping ya'lamu ma yaqulu wa yaf'al wastahdaru, bisa menghadirkan kandungan yang ada di dalam bacaan sholat. Tak begitu toh? Ya. Ini artinya tidak boleh tidak harus dibaca. Apa artinya? Artinya tidak boleh lepas dari ulama, dari orang
Jadi kita selalu mengikat batin kita dengan orang soleh merupakan bentuk bukti ikrar kita ketika kita baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Bukan jalannya orang-orang yang dimurka, juga orang yang sesat. Coba waktu sampean baca tahiyat, ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Setelah itu apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Terus? Coba. Assalamu diartikan keselamatan, terus alaika atas panjenengan, atas kamu. Apa kata ini maksudnya? Coba. Apa kata-kata kamu itu apa? Kamu, ya. Kamu. Kata-kata yang diucapkan kepada orang yang mendengar. Kalau tidak mendengarkan dia. Berarti ini menunjukkan ketika kita assalamualaikum itu Nabi mendengar. Kalau tidak mendengar, Nabi tidak mendengar. Nabi mengajari salah, Nabi tidak mengajari salah. Ajaran Nabi menunjukkan Nabi itu mendengar. Sudah. Setelah itu ayyuhan nabiyyu. Iya. Coba apa artinya? Wahai siapa sampean namanya? Hai Rehan. Apa artinya? Memanggil. Kan memang ayuhan nabi hena. Berarti di sini sudah batin mengikat dengan dari satu sisi tidak boleh lepas. Dua, Nabi meninggal apa tidak? Yang baca barusan itu hidup apa enggak? Memanggil orang mati kalau yang dipanggil Nabi dan di waktu sholat hukumnya wajib. Coba bid'ah. Setelah batin ini menyatu dengan Nabi, dengan cara memanggil Nabi, menghadirkan Nabi, alaika, ini menghadirkan Nabi. Seolah-olah kita itu di depan Nabi. Ya, kalau sampean baca sholawat begitu ya. Ya apa perasaan sampean itu ada di depan Nabi. Dan begitu itu diajari ketika sholat. Hafal semua kan? Sunnah tahiyat. Hafal, mun tak hafal tak bejengnya. Terus setelah itu apa? Assalamu wa ala ibadillahi sholihin. Coba diterjemah. Keselamatan atas diri kita. Terus dan hamba Allah yang coba tidak dibaca wa ala ibadillahi sholihin. Tidak usah dibaca, coba. Sah apa enggak sholatnya? Wong akal tahiyat paling sedikitnya tahiyat. Wa ala ibadillahi sholihin itu harus dibaca. Assalamualaikum, keselamatan atas diri kami. Wa ala ibadillahi sholihin dan hamba-hamba Allah yang soleh. Coba tidak dibaca wa ala ibadillahi sholihin. Asal apa enggak? Apa artinya?
kita tidak boleh lepas dari orang soleh. Buktinya harus dibakar. Ya. Nah, jadi untuk itu tujuan NU ini didirikan adalah untuk menjadi wadah bagi usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam tugas. Mempersatukan diri, menyatukan langkah dalam tugas, tidak sembarangan menyatukan langkah. Dalam tugas mengaman ajaran Islam ala ahadil madzahibil serta berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat, ajaran Islam ala ahadil madzahibil arba'ah, artinya mengikuti salah satu madhab yang misalkan kita sholat mengikuti cara Imam Syafi'i, tidak apa-apa, dari wudhunya dan lain sebagainya. Bisa juga mengikuti Abu Hanifah. Kalau di Mekah tidak boleh tidak mengikuti madhab lain karena di sana tidak baca Bismillah. Ya, dari wudhunya dan lain sebagainya terserah. Dan mengamal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 2. Mentayaka kurangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, 2. Saya melihat bagaimana ajaran yang dari Nabi tetap terpelihara. Ini pentingnya kita membahas, mendalami, mengerti apa sih, karena ajaran Nabi itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka harus ngerti Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik di bidang akidah atau di bidang syariah, di bidang akhlak atau tasawuf. Memelihara, jangan sampai ada pelajaran yang masuk di situ yang menyimpang dari ajaran yang dari Nabi. Untuk itu ulama di awal berdirinya agar supaya ini terpelihara, agar menyatukan langkah. Ulama itu agar bersama langkahnya. Maka ulama di awal berdirinya mengadakan badar. Dengan demikian NU sudah, ini dulu. Bukan mengadakan perhubungan di antara ulama yang bermadzhab, mengadakan hubungan biar langkahnya sama. Ya, NU kan tujuannya adalah untuk menjadi wadah bagi usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah. Untuk itu langkah para ulama di awal berdirinya mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermadzhab. Marah kan? Apa? Memelihara, melestarikan agar ini terpelihara ajaran dari Nabi. Maka langkah ulama di awal berdirinya
Memeriksa ibadah. Memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar supaya diketahui apakah itu daripada kitab-kitabnya ahli sunnah wal jamaah atau kitab-kitabnya ahli bid'ah. Nah, sebelum diajarkan, mohon maaf, itu kitab pelajaran diperiksa. Memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar supaya diketahui apakah itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah atau kitab ahli bid'ah. Kalau tidak, maka tugas pokok memelihara ini tidak bisa dicapai. Apakah kita melakukan ini? Ayo, apakah pelajaran sebelum diajarkan sudah diperiksa dulu? Adakah pelajaran itu yang menyimpang apa tidak? Maka di NU pentingnya di sini, penting ada semacam lembaga yang namanya lembaga ma'arif. Mestinya ma'arif itu tugasnya antara lain memeriksa pelajaran sebelum diajar. Jangan sampai anak didik itu ya menerima pelajaran yang karena Muhammad bin Abdul Wahab, abahnya Syekh Abdul Wahab itu tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Muhammadnya sendiri ini ya belajarnya bukan kepada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kepada orang Syekh Muhammad Mu'i, dan sering baca buku-bukunya Musailamatul Kadzdzab, orang yang mengaku akhirnya dirinya walaupun bapaknya adalah tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri paham Wahab. Makanya sebelumnya coba dilihat apa saya tes. Ya, baik di bidang akidah, saya merasa bersyukur di MI itu ya ada pelajaran akidatul awam. Sip. Berarti anak MI itu dapat doanya Nabi. Allatiman Iqra manzumat tauhid kata Nabi. Allatiman hafidhaha dakhalal jannah. Yang hafal surga. Wa nanal maksud min kulli khair. Cita-citanya bisa tercapai. Wa wafaqal kitab was sunnah. Dan kitab itu sesuai dengan Quran hadis. Sip. Ya. Sampean hafal enggak? Nah, itu perlu dibaca. Ini penting ya, saya sedikit cerita. Kenapa saya kok ngiyel tentang akidatul awam? Saya ada salah satu peristiwa pada satu saat MWC Telogosari itu mendatangkan Kiai Abdul Haq Zaini. Beliau cerita dirinya mau mondok ke Mekah, matur kepada Kiai Hashim, kepada kakaknya. Kepada kakaknya beliau panggil Ustad Abdina mondok ke Mekah. Engki tak napa kerja kelopai akidatul awamah. Sih. Coba. Yang dipesankan akidatul, yang mesan ke Hashim. Yang dapat pesan ke Abdul, ada apa di akidatul? Ternyata jaminan dari Nabi luar biasa. Wa nalal maksud min kulli khair. Cita-citanya bisa tercapai. Sip. Ya. Ayo. Itu dilihat, diperiksa kitab-kitabnya sebelumnya dipakai. Sudah, sampean enggak usah sama saya berdiri. Saya juga berdiri. Memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamal. Memelihara, melestarikan dan mengembangkan. Coba ikhtiar para ulama ya di awal berdirinya menyiarkan agama Islam. Baca
menyiarkan agama Islam di atas madhab sebagai tersebut dalam pasal 2 dengan jalan apa saja yang baik. Nah, ini agar supaya menyuruh disiarkan. Karena yang namanya warga itu variasi, dan ada bagian muslim tua, ada pemuda ya, ada masih pelak. Maka perlu di situ ada lembaga, ada badan otonom, ada muslimat, ada fatayat, ada IPP ya, ada NU, ada Ansor, ada Ibnu, agar supaya ajaran ini tersampaikan, menyebarkan. Di antara lain juga berikhtiar memperbanyakkan madrasah-madrasah berdasarkan agama Islam. Nah, di sini alhamdulillah termasuk bagian langkah yang memang dicontohkan oleh para ulama di awal berdirinya. Jadi perlu ada tambahan niat, Pak Santoso. Jadi kita mengelola lembaga di sini, niat melaksanakan jejak langkah para ulama, ya, berikhtiar memperbanyakkan madrasah-madrasah berdasarkan agama Islam. Sip ya. Agar supaya bukan hanya di dunia pendidikan, agar supaya menyebar, ya, maka langkah berikutnya apa? Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid, langgar-langgar dan pondok, begitu juga dengan hal wajah anak-anak yatim dan orang-orang kafir miskin. Nah, memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid. Apakah apa yang ada di masjid sudah mencerminkan sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah apa tidak? Karena di Bondowoso, kapan hari ya, beberapa bulan yang lalu, ada orang yang usil gara-gara setelah assalamualaikum kemudian wirid bersama dengan suara keras. Tapi alhamdulillah tertangani. Dianggap bid'ah. Ya, nah ini nanti penting kita belajar apa sih Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah disampaikan bahwa apa yang dilakukan itu ada dasar dari sunnah, itu diam. Seperti di sini. Di sini tadi setelah sholat apa? Baca istighfar. Kan baca bersama. Coba. Sunnah itu ini yang akan kita bahas nanti. Entah kapan, apa nanti bulan Ramadan, apa nanti ini tidak tahu saya. Yang akan dibahas Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah. Ahlun adalah pengikut. Sunnah adalah masadaru anin nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn, sesuatu yang bersumber dari nabi. Apakah perkataan nabi ataukah perbuatan nabi atau yang disetujui nabi. Di Bondowoso ini ada usil gara-gara zikir bersama. Padahal saya minta tadi kitab Bulughul Maram karena ingin saya tunjukkan sebenarnya. Di hadis Bulughul Maram ini pelajaran kalau di pondok saya pelajaran sanawiyah. Dari sahabat katanya beliau, Nabi idzan sharafa min sholatihi, ketika selesai sholat istaghfarallaha salasan, membaca istighfar 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhirih, dan membaca Allahumma antas salam. Apa artinya ini? Coba didengerin. Sahabat itu bermakmum kepada Nabi. Nabi menjadi imam. Setelah salam, Nabi membaca istighfar 3 kali. Apa artinya? Istighfar ya minta ampun. Tapi arti daripada itu apa? Berarti Nabi cara wiridnya keras. Kalau tidak keras, makmum tidak tahu apa yang dibaca.
Nabi setelah sholat membaca istighfar 3 kali. Berarti bacanya keras. Jadi istighfar dibaca keras itu dicontohkan oleh, kalaulah orang yang membaca istighfar keras itu dianggap bid'ah, sama dengan membid'ahkan Nabi. Nah, ini malah. Ya alhamdulillah tadi dilestarikan ya wiridnya secara keras. Tadi doa bersama. Nah ini termasuk memelihara namanya. Doa bersama itu memang diajarkan, malah diajarkan oleh Al-Quran. Bukan hanya Nabi. Coba ketika Nabi Daud akan menghadapi Jalut, Nabi Daud itu zikir kepada Allah. Allah memerintahkan kepada gunung dan burung, ya jibalu, hei gunung-gunung, awibi, zikirlah pada saya, ma'ahu bersama Daud, wa thair, burung-burung. Jadi dulu senjata, ya persiapan Nabi Daud sebelum menghadapi Jalut, zikir bersama dengan gunung dan burung. Entah bagaimana tak tahu. Coba. Maka ada kaumun maq'adan yadhkuruna Allah Ta'ala illa afathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihim sakinah. Tidak duduk satu kaum di mana kaum itu zikir kepada Allah. Kaum itu sendirian apa banyak? Kalau zikir secara berjamaah, hafathumul malaika, dikepung oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Wa nazalat alaihim sakinah, diberi ketenangan. Lalu kita tadi habis sholat itu zikir bersama. Berarti melestarikan. Nah, memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, apakah masjid itu sudah sesuai? Ya. Langgar-langgar. Begitu juga pondok-pondok dan hal ahwalnya anak yatim dan fakir. Makanya di NU itu ada yang namanya RMI, ya, Rabitatul Ma'ahid, ada lembaga begitu. Ada yang namanya lembaga LTM, lembaga takmir. Ada Lazisnu, ya, yang mengurusi orang fakir miskin. Ada lembaga-lembaga begitu. Nah, ya. Nah, jadi diperhatikan. Lanjut. Ya. Mendirikan badan berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat Islam, memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam ala adil madzahibil arba'ah, serta berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat Islam. Ya, berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat Islam. Jadi ibadah kepada Allah iya, tapi sesamanya harus hablum minallah, terus hablum tidak bisa. Kita tidak peduli kepada sesama, baik itu tetangga ataukah siapa, ya kan? Harus berkhidmat, ya. Toh, berkhidmat kepada bangsa artinya membantu pada bangsa, negara dan umat Islam banyak, diantaranya ada fakir miskin dan lain sebagainya. Makanya harus memperhatikan hal-hal juga yang berhubungan dengan fakir miskin dan anak yatim, ya kan? Karena orang itu kalau tidak peduli kepada fakir miskin itu termasuk pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi wala yahuddu ala ta'amil
siapa yang menilai yukadzibu biddin? Allah. Bagi mereka yang tidak peduli. Makanya penting. Coba lanjut. Dengan Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tiada dilarang oleh syarak agama Islam. Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan perniagaan dan perusahaan yang tiada dilarang oleh syarak agama Islam. Ini penting. Coba saya ingin tanya, orang makan bangkai hukumnya bagaimana? Haram. Sepakat haram. Yang namanya bangkai bagaimana? Hewan yang mati, tidak bernyawa. Katanya, saya masih ingat pelajaran kelas 5 ibtidaiyah waktu di pondok dulu. Di takrib. Bangkai itu adalah azza'ilatul hayat bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Hewan yang hilang nyawanya tanpa sembelian syarat. Ayamnya halal, cara menyembelihnya salah, ayamnya halal, cara menyembelihnya benar, yang menyembelih. Misalkan kebetulan yang menyembelih kelompok yang memang sukanya mengkafirkan orang lain. Tanpa dasar mudah mengkafirkan orang lain. Orang mengkafirkan orang lain itu bisa kafir sendiri. Murtad itu ada murtad bangsa i'tiqad, ada bangsa perbuatan, ada murtad bangsa perkataan. Yang perkataan misalkan ka'ayyakula li muslimin, mengatakan kepada orang Islam, ya Yahudiyu aw ya Nasraniyu aw ya adimaddin, maka yang mengatakan itu murtad sendiri. Ketika dirinya murtad wa takfir, ya, ketika murtad wa yaqtulu biha shaumuhu, puasanya batal, wa tayammuhu, tayamumnya batal, wa nikahuhu, nikahnya batal, wa tahrumu dzabihatuhu, sembelihannya haram. Orang karena baca sholawat nariyah dihukumi syirik sendiri. Nah, maka di sini agar supaya orang mudah mengkonsumsi daging halal, perlu memang ada yang mendirikan badan-badan bagaimana orang itu mudah mengkonsumsi daging halal. Ya, macam mana kitab bangkai adalah azza'ilatul hayat bi ghairi zakatin syar'iyyah. Amal. Tapi bagaimana untuk mempermudah orang itu mengkonsumsi daging halal? Kalau kita tidak respon, tidak mendirikan sendiri usaha-usaha untuk mempermudah orang akan makan daging, karena misalnya halal itu faktor hewannya, cara menyembelihnya, termasuk siapa. Ini sampean ya kan begitu. Itu perlu. Termasuk misalkan kenapa penting mendirikan badan usaha? Jangan sampai usaha makan sesuatu yang hasilnya untuk menjatuhkan, merobohkan orang Islam. Si Teko ya, produk siapa? Produknya siapa yang menjatuhkan Islam? Itu penting, ya kan? Coba di Bondowoso saja, orang yang kerja di rumah orang luar, di luar Islam banyak enggak? Sholat apa enggak? Hah? Nah, dididik dengan cara apa mulai kecil? Setelah besar usaha, maka di sini penting kita, umpama besok ya jenengan punya kemampuan mendirikan usaha, diniati yang baik,
untuk merekrut banyak tenaga kerja. Nanti kalau sudah kerja, saya mau bicara. Cek kalau ala kemelolo, jangan sengak berjemaah. Berarti jenengan termasuk bagian dari memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamankan. Siapa kita? Mau ya? Dah, silakan duduk. Siapa kita? Apa NU? Adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada tanggal apa tujuannya didirikan? Jam'iyah ini didirikan untuk menjadi wadah bagi usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah. Makanya para ulama mengadakan perhubungan. Bersatu dalam apa? Dalam memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamankan ajaran Islam ala adil madzahibil. Tidak cukup, tapi juga berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat. Karena ibadah sosial itu, ibadah sosial sangat menentukan diterima atau ditolaknya ibadah kepada Allah. Sekarang sholat secara konsep fikih sudah benar, syaratnya iya, syarat rukunnya terpenuhi dan lain sebagainya. Tapi tidak zakat, ya Pak? Ditolak apa enggak? Ditolak. Aqimus sholat wa atuz. Berarti ibadah sosial sangat menentukan diterimanya ibadah kepada. Makanya di NU berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat, memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, langgar-langgar, pondok-pondok, begitu juga dengan hal awalnya anak yatim, fakir, miskin. Ya dah. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kalian Pak kamu kepada saya dan kedua orang tua. Apa artinya? Ibadah kepada Allah baik, tidak birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ibadahnya ditolak. Nah, sini makal cengkal kapan bun kambun. Mulai dong, mulai keluar dari sekolah dia perseperan, tulimu. Sampean pamitan kareng dua nama dia dena. Coba sampean niru Habib Ali Al-Habsyi. Saya ingin cerita sedikit ya, tidak apa-apa ya. Siapa tahu gara-gara ini sampean menjadi orang sukses. Habib Ali Al-Habsyi itu, Habib Ali Al-Habsyi Simtud Duror, ya, yang sholawatnya kita baca, ya. Nah, itu kepada ibunya begini. Daunnya begini kepada ibunya, biarin sudah. Mi doakan mi saya semoga seperti Abil Hasan As-Sadili. Amin katanya ibunya. Sampean begitu juga. Kalau mau berangkat ke sekolah minta maaf, ngomong doakan mi Bu semoga hati saya apa? Punya ilmu banyak, manfaat dan barokah. Bahagia, untung dunia apa kata ibunya? Amin. Deh, aminnya itu yang penting. Ya coba ya diusahakan. Ya, coba. Ya berangkat dari rumah, pamitan ya, minta maaf, minta doa. Cara minta doa sambian ngomong, semoga saya punya ilmu yang banyak, manfaat, barokah, berguna pada begini terus. Cita-cita tercapai. Amin. Katanya siapa? Katanya ibu atau bapaknya. Lalu sampean berang. Ibunya
di rumah sambil anak saya mulai mengikuti pondok sehari semalam. Kok berubah? Sudah doa orang tua, doaul walid liwaladihi ka doain nabi ala ummati. Doa orang tua kepada anak sama dengan doanya nabi kepada umatnya. Ini modal utama, ya. Minta kemudian minta doa, utarakan, sampaikan, doakan semoga saya begini. Amin. Nah, katanya ibu, ya. Siap? Yang rugi sampean mumpung punya ibu. Kalau ibunya sudah meninggal gimana? Ini ada yang meninggal? Ibunya ada? Yang meninggal ziarah kubur. Man zara qabra walidayhi aw adima kutiba lahu baron liwalidayhi. Ziarah kubur. Ulu salam kepada assalamualaikum. Dijawab, ya kamu semoga selamat, barokah dan kan begitu kan? Nabi mengajari apa? Kalau ziarah kubur, Nabi ngajari ulusan ajaran dari Nabi apa? Assalamualaikum ya alat. Ada yang alat dia, coba. Ya kan ziarah kubur ya. Assalamualaikum, keselamatan atas panjenengan. Ya ahlat diyar, hai penduduk kuburan. Ini ajaran alaikum pada kalian semua. Apa artinya? Berarti orang kubur dijawab oleh orang kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sip. Nah, berarti dapat doa. Ya. Jadi yang sering ziarah terutama kalau Kemis atau Jumat, Kemis sore, Jumat paling tidak ya hari Sabtu pagi gitu loh, ya. Orang tuanya sudah meninggal, ya apa caranya? Dah. Ini yang sempat saya sampaikan tentang KNU-an. Siapa kita? Apa NU? NU adalah Jam'iyah Diniyah yang didirikan apa tujuan NU didirikan? Untuk menjadi wadah bagi usaha tugas pokoknya memelihara ajaran Islam ala adil serta berkhidmat kepada bangsa. Sudah. Dengan demikian, lanjutkan di bawah, paling bawah. Dibaca. Dengan demikian NU merupakan perkumpulan ulama yang bangkit dan membangkitkan para pengikut. Perkumpulan ulama karena yang mendirikan para ulama yang bangkit dan membangkitkan para pengikutnya. Terus bersama kaum Nahdien di tengah lingkungan masyarakat bangsanya. Dengan memahami hal itu, maka dalam NU kedudukan ulama merupakan sentral baik sebagai pendiri, pemimpin dan pengendali perkumpulan serta panutan kaum Nahdien. Jadi fungsinya ulama sebagai baik sebagai pendiri, 2 pemimpin, 3 pengendali, 4 1 sebagai 2 3 4 berat kena 1 sebagai 2
dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, tiga, dua, satu, tiga, dua, empat, satu, empat, dua, tiga, satu, empat, satu, tiga. Kalau melihat seperti ini, pengurus NU itu harus paham. Karena tidaklah masyarakat semuanya itu tahu baca kitab. Ada yang mencontoh tingkah laku. Makanya berdirinya itu bagaimana menjadi uswah di kalangan masyarakat. Sudah, ini sekedar sekilas info tentang apa sih NU, apa tujuan NU, tugas pokok NU, terus fungsi ulama di dalamnya, ya, dan ikhtiar para ulama di awal berdirinya. Mate odi nuro ola, apa lalampan ulama tak tahu. Nah, makanya saya penting menyampaikan, satu, mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermadhab, ya. Dua, memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar supaya diketahui apakah itu dari kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah. Menyiarkan agama Islam dengan jalan apa saja yang baik, terus berikhtiar memperbanyakkan madrasah-madrasah berdasarkan agama, memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, langgar-langgar, pondok-pondok, begitu juga dengan hal awalnya anak yatim dan orang fakir. Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, ya, terus perniagaan, perusahaan yang tiada dilarang oleh cara agama Islam. Ini perlu diketahui biar batin kita melangkah nawaitu mengikuti jejak siratal ladzina an'amta assalamu alaina wa ala ibadillahi. Wis nyambung ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan, tadi dikatakan Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi oleh para ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang saya ingin menyampaikan apa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 2 ada bulugul maram, ada. Ini kan kalau baca harkatnya ada harkat kan bisa. Apa bisa baca kitab? Anak-anak ini bisa baca kitab kan? Apa ada yang bisa? Enggak. Tak arahkan. Pokoknya belum nanti biar anak-anak itu kaji sendiri dasar-dasar. Ini cuma peraga apa ya? Metode saja. Baik. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa ahlun apa? Sunnah apa? Jamaah apa? Ini penting dibahas karena kelompok orang lain juga mengklaim dirinya Ahlus Sunnah. Sementara akidah mereka, perilaku, ya, syariatnya mereka jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Cuma ngakunya ahlus sunnah wal, sama dengan ucapan Kiai Syair, wa kullun jadda'i uslan bilaila wa laila lam taqarrabi uyuna. Banyak orang ngaku cinta Laila tapi tidak dilirik sama Laila. Ngaku ahlus sunnah wal jamaah sementara dia menyimpang. Agar jenengan tidak mudah terpengaruh dengan propaganda mereka, ya, rayuan gombal mereka, jenengan harus ngerti apa ahlus sunnah wal jamaah. Satu, harus ngerti apa ahlus sunnah wal jamaah. Dua, ajaran pokok ahlus sunnah wal jamaah. Tiga, asalnya ahlus sunnah wal jamaah. Ini penting diketahui karena ada kelompok sebelah mengklaim dirinya adalah kelompok paling pertama berdiri. Jadi mudah terpengaruh nanti. Asal ahlus sunnah wal jamaah. Sumber hukum dalam ahlus sunnah wal jamaah. Cara untuk mengetahui hukum dalam pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Ini kalau saya ngisi di kampus 12 kali tatap muka tidak cukup. Di kampus At-Taqwa itu ada materi KNU-an dan Aswaja, ya. Saya yang ngisi. Jadi kalau ingin misalkan jenengan ingin detail betul, ya lanjutkan ke kampus At-Taqwa. Kan tak apa-apa ya, promosi gitu ya. Saya yang ngisi. Udah, baik. Sampean buka. Ahlun secara arti, secara huruf berkaya bahasa Hausa. Ahlun adalah golongan, bisa. Keluarga bisa. Tapi yang paling tepat adalah pengikut. Kenapa? Istri Nabi Lut oleh Allah dianggap bukan keluarganya karena tidak ikut pada Nabi. Kan'an dianggap oleh Allah bukan keluarga Nabi Nuh karena tidak ikut kepada Nabi. Jadi keluarga itu pokok orang yang ikut. Ya, makanya di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Mbah Hasyim Asy'ari itu mana? Bukan kitab. Bukan. Kok ada yang ada? Makanya ini yang akan dikaji katanya, ya. Cuma kitabnya lain bentuk, ya, lebih besar dengan sampean. Hah? Ya, biar dulu, ya apa-apa. Di sini alhamdulillah syukron ala nawalihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Tidak menyebut poso, artinya lebih umum. Jadi keluarga itu adalah orang yang siapapun saja ikut, namanya adalah keluarga ahlun. Sudah? Yang kedua, definisi sunnah. Ya, sunnah jalan bisa, jejak bisa. Sunnah ini ada yang baik, ada yang jelek. Terus apa lagi? Atau kebiasaan bisa. Terus
Sudah, jemaah berkumpul, tapi yang dimaksud kumpulan sahabat. Sekarang definisi tentang sunnah. Apa sih sunnah itu? Kok bisa ada kitab enak? Sampean tak doktrin sama saya. Bahwa apa yang kegiatan yang biasa rutin dilakukan di sini apa saja? Mulai pagi apa? Duha. Wiritannya seperti tadi ya. Tak tunjukkan bahwa itu sebagai bentuk melaksanakan ajaran memelihara, melestarikan, mengembangkan dan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, sip. Ya, dah. Sunnah di sini apa? Yang dimaksud ma saudara dilihat. Ma saudara dibaca. Sunnah adalah ma saudara Ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Sampean baca satu kali, yang lain niru 3 kali. Ma sadara. Ma sadara. Jangan sampai selesai. Ayo, ma sadara anin Nabi. Ya. Ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kali. Ma sadara sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin au fi'lin au takririn. Min qaulin. Oh iya, lupa ya. Saya kok bisa lupa. Coba sampean buka. Ini contoh kauluna, contoh dawuhnya saya cari yang aja dulu. Coba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhalla ahadukum 'anit thariq." Ketemu? Belum. Idza dhalla ahadukum 'anit thariq. Mana? Sudah? Au arada 'aunan. Kasih harkat. Wa huwa bi ardi falatin. Walaysa fiha anis falyakul ya ibadallah a'inuni wa fi riwayatin aghisuni fa inna lillahi, bukan fa inna Allah itu, fa inna lillahi ibadan la tarawnahum, rawahu Tabrani. Coba perhatikan. Idza dhalla, ini kata Nabi. Qauluna, coba. Ahlun adalah sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari termasuk dawuhnya Nabi. Idza dhalla ahadukum anit thariq, idza dhalla, bila tersesat ahadukum, salah satu di antara kalian, anit thariqi, dari jalan. Kita bepergian sesat. Kemana? Mau kemana?
tolong. Wa huwa bi ardi falatin, sedangkan dia ada di bumi yang jauh dari antara, jauh dari perumahan. Falyakul, maka hendaklah mengatakan aghisuni, aghisu, menolonglah kalian semua pada saya. Dalam riwayat lain, a'inuni, bantulah saya. Coba perhatikan. Ya. Idza dalla ahadukum anit thoriq. Kata Nabi, bila salah satu di antara kalian tersesat di jalan, aw arada aunan, atau ingin minta pertolongan, wa huwa bi ardi falat wa falatin, ada di bumi yang memang jauh dari perumahan, walaysa fiha anis, tidak ada yang bisa menolong, maka falyakul ya ibadallah, hei hamba-hamba Allah, aghisuni, tolonglah kami, tolonglah saya. Wa fi riwayatin a'inu, tolonglah saya. Ini kata siapa? Kata siapa? Kata Nabi. Lalu mungkin kita tersesat di mana? Lalu kita ngomong, hei hamba-hamba Allah, tolonglah kami. Kenapa ngomong gini? Mengikuti sunnah sesuatu yang bersumber dari apa kata Nabi? Fa inna lillahi ibadan, Allah punya hamba la tarawnahum, yang kalian tidak tahu. Sehingga sering kan di kalangan kita, ibadallah, rijalallah, alizuna wa kunu aunana lillah asana ghabi fadlillah asana ghabi fadlillah sa'alnakum walizulfa wa fi amrin qasadnakum makum lillah. Orang baca seperti itu berarti mengikuti sesuatu yang bersumber dari aliasun, lalu dianggap bid'ah. Sama dengan menuduh Nabi biang, ya kan? Karena mengikuti ajaran jadi kalian tidak usah terpengaruh dengan ojian. Ini contoh. Saya lanjutkan. Wirid bersama seperti tadi. Rawal Baihaqi an Anas radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, la an azkurallaha ta'ala ma'a qaumin ba'da salatil fajr ila tulu'is syamsi ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, wa la an azkurallaha ta'ala ma'a qaumin ba'da salatil asri ila an taghiba syamsu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fihi. Itu wa ma fiha tulisannya, bukan wa ma fihi, wa ma fiha. Coba. La'an azkurallah ta'ala. Perhatikan. Saya, kata Nabi, sungguh saya zikir kepada Allah ma'a qaumin, beserta kaum. Berserta benih sendiri, bukan sendiri. Ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh.
Ya, setelah sholat ila tulu'is ya, ila tulu'is syamsi, sampai matahari keluar. Coba. Ini zikir sendirian apa berjamaah? La'an azkurallah ta'ala ma'a qaumin. Nah, masa ma'a qaumin sendirian? Ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar, ila tulu'is syamsi, sampai matahari keluar. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai, minat dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisi. Lalu kita di Masjid Agung misalkan at-taqwa. Setelah sholat subuh berjamaah ada zikir, ya, entah diisi dengan pengajian sampai matahari keluar. Itu lebih disukai oleh Nabi daripada dunia dan seisi. Makanya urusan rezeki zahir lebih murah, lebih mudah, gampang daripada pergi ke pasar. La'an azkurallah ta'ala ma'a qaumin ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, ila antari basyamsu, sampai matahari terbenam, abu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih saya sukai daripada dunia, dan ini menunjukkan besarnya manfaatnya, luar biasanya zikir bersama kaum setelah sholat. Makanya ya, setelah assalamualaikum cek pasmu mulai kadang mau ketek tapi di sini kan tidak ada ya. Saya lanjutkan ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru masalul hayy wal mayit, perumpamaan orang yang zikir dan yang tidak seperti orang hidup dan mati. Kalau mau berzikir odi, mun tanda zikir mate. Saya lanjutkan. Ma min qaumin, tidak ada satu kaum ijtama'u yang berkumpul, di mana kaum itu yadhkurunallah, zikir kepada Allah. Ini bukan zikir sendiri. La yurid bidzalik, tidak ada tujuan lain dengan zikir itu illa wajhahu ta'ala, kecuali karena ridhonya Allah. Illa nadahum munadin minas sama, ada pengumuman dari langit. Isi pengumumannya, angkumu, ayo berdirilah, maghfurun lakum, kalian dalam keadaan diampuni, qad buddilat sayyi'atukum hasanat, kejelekanmu sudah diganti dengan kebaikan. Ini manfaatnya zikir. Alhamdulillah di sini ada zikir bersama. Burda arena apa? Malam kalau di kelas-kelas ya berkumpul di coba pulang maghfurun lakum, diambu, kejelekannya diganti dengan kebaikan. Hafat humul malaikah, dikepung malaikat. Wa ghasyiyat humur rahmah, dihujani rahmat, diliputi rahmat. Wa anzalat alaihimus sakinah, diberi ketenangan. Maka yang istiqomah ya zikir bersama. Berarti ya, lembaga ini termasuk lembaga yang memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan. Bacanya sebelum menerima pelajaran.
Coba. Ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakki baru wa yu'allimu. Sia. Jadi sebelum pelajaran yatlu ya. Iya. Karena membaca Al-Qur'an, apa yang dibaca, yang didengar berpengaruh. Innamal mu'minuna alladzina, yaitu orang-orang idza dzukirallah, bila Allah disebut wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Wa idza tuliyat alaihim, bila dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka zadathum imana. Apa artinya? Apa yang didengar, yang dilihat berpengaruh. Ya. Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitab, diberi pelajaran. Kalau tidak, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kalau metodenya tidak seperti ini, sesat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Sudah, ini perlu dilanjut, dilestarikan, dipelihara, dilestarikan, dikembang. Kalau kalian punya lembaga di rumah besok ditiru. Ya, akhirnya Pak gurunya termasuk man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi ayyan min ujurihim syai'. Ya, siap. Nah, untuk itu kalau ingin betul, yakin betul, berangkat dari rumah, minta maaf, minta doa, semoga mendapat ilmu yang manfaat barokah. Sip. Amin kata ibu. Wis. Saya lanjutkan satu aja. Setelah itu coba, ini termasuk kalau Nabi aksiru zikrallah, perbanyaklah zikir kepada Allah, hatta yaqulal munafiqun, sehingga orang munafik mengatakan, innakum muraun, kalian semua itu adalah pamer. Apa artinya? Perbanyaklah aksiru zikrallah, perbanyak zikir kepada Allah, sampai orang munafik ngomong innakum muraun. Sebagian riwayat majnun, berarti zikirnya keras. Kalau tidak keras, tidak akan ada orang yang, ya kan? Jadi zikir keras itu disuruh oleh cuma bacanya yang benar. Apalagi jenengan di samping niat mengikuti dawuh Nabi, niat taklim ngajari cuma bacanya yang benar. Kalau bacanya salah, bahaya. Karena banyak di desa itu bacanya salah. Baca zikir la ilaha illallah, 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 la ilaha. Makanya jangan berhenti belajar. Sekarang kelas berapa? Setelah ini jangan berhenti, tetap terus belajar. Karena sampean misalkan ngajar, ya, ini kan menunjuk zikir keras di masjid di mana bacaannya benar, niat ngajari orang, dapat pahalanya mengajar. Tapi kalau salah dibaca keras, diikuti oleh orang. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, orang yang memulai dalam Islam ya, hal yang jelek, kana alaihi wizruha, baginya dapat dosanya, diikuti orang plus
wa wizru man amila mim ba'dihi, ditambah dosa-dosanya orang yang mengikut. Makanya jangan berhenti belajar. Saya masih belajar. Saya barusan sebelum kesini ikut pengajian Ihya. Teman-teman pengurus cabang itu ada kegiatan baca kitab Ihya tiap minggu. Saya masih belajar, walaupun sifatnya lain. Kemarin pagi Jumat ya, pagi saya baca sulam di masjid. Setelah itu baca kitab Al-Adkar dengan teman-teman pengurus NU. Setelah itu baca sulam taufik dengan teman-teman mahasiswi Madin. Ya. Tadi malam baca kitab Tauhid Al-Ma'man Minad Dhalalah. Ya. Sebelum baca tentu belajar. Mungkin sampai di sini dulu. Ya. Bersambung ya, semoga kita ada kesempatan. Maghrib. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan dan pernyataan? Ada permintaan atau pertanyaan atau apa, Mari? Permintaan. Sudah? Cukup? Alhamdulillah. Puas? Berarti kalau merasa puas berarti sudah paham. Jangan merasa cukup kalau masalah ilmu, harus tetap mencari. Ya. Jadi sekilas apa yang beliau sampaikan kepada kita tentang penguatan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdhiyah sesuai dengan jargon kita di Man Bondowoso, mantap akidah. Mudah-mudahan nanti akan mengiring kita untuk khusyuk dalam ibadah. Amin ya rabbal. Mantapnya akidah kita mudah-mudahan akan mengiring kita untuk khusyuknya ibadah. Amin ya rabbal. Demikian dari beliaunya guru kita Ki Haji Anwar Syafi'i. Ini salah satu dosen di STI At-Taqwa yang mungkin istilahnya gelarnya mungkin tidak sama dengan yang dosen-dosen yang lainnya. Kalau dosen yang lainnya itu rata-rata doktor, ini direktur. Direktur Aswaja NU Center Bondowoso. Jadi nanti kalau anak-anakku semuanya ini ada permasalahan tentang masalah akidah, kurang paham dan sebagainya, ingin konsultasi langsung kepada beliau, dipersilahkan. Beliau bertempat tinggal di Desa Pakisan, Kecamatan Telugosari. Ya, bisa mau ngaji ke sana, monggo, tidak apa-apa. Ya, ini aset Bondowoso, aset NU Bondowoso. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa melanjutkan beliaunya ya. Ini, amin ya robbal. Mungkin ada kata penutup Kiai? Pesan, karena ini yang akan datang, yang akan dihadapi beda siswa, beda santri. Yang kalau sekarang ini santri putra, untuk yang akan datang santri putri. Mungkin ada pesan khusus sebelum diakhiri. Jenengan kan sudah memiliki kitab Risalah Ahlussunnah wal. Ya, apa ini caranya? Apa setelah maghrib dibaca muqaddimahnya saja? Apa ya apa? Mari. Maka aja Bapak. Atau dibaca nanti setelah isya sampai subuh.
atau cari waktu lain? Waktu lain ya. Bisa nanti masuk ke paket Ramadan ya. Ya terserah. Kajian kitab di Ramadan insyaallah. Ya ini kitab karya siapa? Berarti sebagai bentuk pengamalan Siratal Ladzina Assalamualaikum wa ala ibadillahis wa kunu ma'as. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berarti kalau ibadah kita ingin lancar, nyampe ke sana, jangan lupa tangga-tangganya, tahapan-tahapannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Kiai, jazakumullah ahsanal jaza. Kalau tadi disampaikan ada yang tidak nyampe 2 jam sudah luar biasa ilmunya ini. Insyaallah tidak nyampe 2 jam juga ini. Tak nyampe Ustaz ya. 1 jaman. Mudah-mudahan bisa melebihi dari ilmu yang 2 jam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih tersisa beberapa menit ke depan, silakan bisa digunakan untuk break, istirahat, nanti persiapan sholat maghrib. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah.